Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Sarah Antikasari, 2. Ifta Syafat Cahyarani, 3. Fatma Inayah, 4. Adrian Rahman Nurhafid. Di sini kami akan menjelaskan tentang neurobiologi dan perkembangan psikologi. Selamat menyimak teman-teman. A. Landasan neurobiologi dari psikologi. Neurobiologis adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang kinerja sistem saraf, fisiologi, dan hubungannya dengan perilaku manusia. Banyak aspek perilaku manusia dan fungsi mental yang tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa adanya dasar pengetahuan mengenai proses biologis. Sistem saraf kita, yaitu program indera, otot, dan kelenjar memungkinkan kita untuk menyadari keadaan lingkungan serta untuk menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan itu. Persepsi kita terhadap berbagai peristiwa yang terjadi tergantung pada cara bagaimana organ indera kita mendeteksi adanya stimulus dan bagaimana otak kita menafsirkan informasi yang datang dari indera itu. Unit dasar sistem saraf. Otak manusia terdiri dari 12 miliar atau lebih sel khusus yang disebut neuron, yaitu unit dasar sistem saraf. 1. Neuron dan saraf. 2. Konduksi aksonal. 3. Penghantaran sinapsik. Neuron transmitter. Telah diutarakan bahwa neuron tidak berhubungan secara langsung pada sinapsis. Ada sebuah celah sempit yang harus dilewati oleh isyarat yang diantarkan. Meskipun dalam beberapa bagian sistem saraf, kegiatan elektrik dalam satu neuron dapat langsung merangsang neuron lainnya. Dalam sejumlah besar kasus, senyawa kimia berfungsi sebagai agen pengantar. Ketika sebuah impuls neuron mencapai ujung akson, suatu senyawa kimia bernama neuron transmitter dilepaskan masuk ke dalam celah sinaptik. Organisasi sistem saraf. Semua bagian sistem saraf saling berhubungan. Tetapi, untuk tujuan pembahasan anatomi, sistem saraf dapat dipisah-pisahkan dalam pembagian sebagai berikut. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf. Sistem saraf pusat dibagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum belakang. Sistem saraf juga dibagi dua, ada sistem somatik dan sistem otonom. Struktur hierarki otak. Otak manusia terdiri dari 3 lapisan yang berkembang pada tahapan revolusi yang berbeda. Yang pertama, central core primitif. Yang kedua, sistem limbik yang berkembang lambat pada core pada tahapan evolusi lanjut. Dan yang ketiga, belahan cerebral atau cerebrum, bertanggung jawab terhadap proses mental yang lebih tinggi. Central core. Central core mencakup sebagian batang otak. Sistem limbik. Sekitar central core otak terletak di sepanjang tepi belahan cerebral yang dalam. Terdapat jumlah struktur yang secara keseluruhan disebut sistem limbik. Korteks cerebral. Korteks cerebral adalah lapisan kumpulan sel saraf yang tebalnya kira-kira 3 mm, membungkus cerebrum. Dalam bahasa Latin, korteks berarti kulit pohon. Belahan otak. Berdasarkan pada kenyataan bahwa belahan otak kiri mengendalikan sisi tubuh komandan, belahan otak kanan mengendalikan sisi tubuh kiri. Pengamatan yang lebih dekat menunjukkan keadaan asimetris tertentu. Ketika belahan otak diukur dengan cermat pada waktu dijalankan autopsi, salah satu belahan, biasanya sebelah kiri, hampir selalu lebih besar daripada belahan yang lainnya. Sistem saraf otonom. Sistem otonom mengendalikan kelenjar dan halus, termasuk jantung, pembuluh darah, dan lapisan perut serta usus. Otot itu disebut halus karena begitulah nampaknya. Jika diperiksa dengan mikroskop, otot skeletal sebaliknya nampak berkurat-kurat. Sistem saraf otonom memperoleh sebutan itu dari kenyataan bahwa kebanyakan kegiatan yang dikendalikan bersifat otonom atau mengatur pencernaan dan sirkulasi suara mandiri yang terus berjalan, meskipun seorang sedang tidur dalam keadaan tidak sadar.
Ya, yang selanjutnya A. Sistem endokrin. Sistem endokrin salah satu kelenjar endokrin yang utama yaitu pituitrin. Pituitrin merupakan bagian pertumbuhan otak yang menggabungkan diri tepat di bawah hipotalamus. Kelenjar pituitrin dapat disebut juga dengan kelenjar utama karena memproduksi berbagai hormon dalam jumlah paling banyak serta mengendalikan pengeluaran beberapa kelenjar endokrin lainnya. Terlalu sedikit hormon pituitrin dapat menyebabkan seseorang menjadi kate. Sedangkan pengeluaran hormon ini secara berlebihan dapat menghasilkan seseorang raksasa. Yang B. Pengaruh genetik pada perilaku. Yang pertama, kromosom dan gen. Unit hereditas yang kita terima dari orang tua dan kita pindahkan kepada keturunan kita dibawa oleh struktur yang dikenal sebagai kromosom yang terdapat pada nucleus dari setiap sel tubuh. Sebagian besar sel tubuh berisi 46 kromosom. Setiap kromosom terdiri dari banyak unit hereditas yang disebut gen. Gen adalah zat DNA deoksiribonukleik acid yang merupakan pengangkut informasi genetik yang sebenarnya. Yang selanjutnya, perkembangan psikologis. Manusia merupakan makhluk yang paling tidak sempurna pada saat dilahirkan dan membutuhkan waktu paling lama untuk berkembang sebelum sanggup melakukan kegiatan dan kemampuan yang merupakan ciri spesies manusia. Pada umumnya, semakin tinggi organisme pada skala filogenetik, semakin rumit sistem sarafnya dan semakin panjang waktu yang diperlukan untuk mencapai maturitas atau kematangan. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia ditentukan oleh interaksi yang berkesinambungan antara hereditas dan lingkungan. Pada masa pembuahan, jumlah ciri pribadi yang luar biasa banyaknya sudah ditentukan oleh struktur genetik ovum yang dibuahi. Gen memprogramkan tumbuhnya sel tubuh sehingga kita terbentuk menjadi manusia. Maturasi atau pematangan. Determinan genetik terungkap melalui proses pematangan. Pematangan mengacu pada urutan pertumbuhan secara alamiah atau perubahan jasmaniah yang secara relatif bebas dari peristiwa lingkungan. Pematangan terlihat dengan jelas pada perkembangan janin. Janin manusia berkembang dalam tubuh ibunya sesuai dengan suatu urutan waktu tertentu. Dan perilaku janin seperti membalik dan menyepak-nyepak juga mengikuti urutan teratur yang tergantung pada tahapan pertumbuhan. Bayi prematur yang dirawat dalam sebuah inkubator berkembang pada ukuran yang hampir sama dengan bayi yang tetap dalam kandungan selama 9 bulan penuh. Tetapi, jika lingkungan peranakan itu dalam beberapa hal sangat tidak normal, proses pematangan akan terganggu. Urutan dan tahap perkembangan. Para psikologi pada umumnya sependapat bahwa terdapat urutan yang teratur dalam perkembangan yang tergantung pada pematangan organisme sewaktu berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagian ahli psikologi lebih senang menafsirkan urutan sebagai proses berkesinambungan, di mana faktor biologis saling berinteraksi dengan proses belajar yang menghasilkan perubahan perilaku yang mulus dan berkesinambungan. Para ahli psikologi lainnya sependapat dengan ciri perkembangan yang berurutan, tetapi kurang terkesan oleh proses yang berkesinambungan dan lebih memandangnya sebagai urutan tahapan. Pengalaman awal dan perkembangan bayi. Perkembangan sejak bayi yang tak berdaya sampai pada usia 2 tahun dapat berjalan serta berbicara berlangsung dengan sangat cepat, meskipun tidak ada latihan khusus yang diperlukan oleh seorang anak untuk dapat berjalan pada waktu yang tepat. Nampaknya diperlukan stimulasi lingkungan dalam jumlah tertentu. Pendekatan tanpa tahapan. Teori Piaget
menyajikan suatu pandangan luas mengenai pengembangan kognitif. Sebagian besar studi menunjang observasi Piaget mengenai urutan perkembangan kognitif. Meskipun usia pada saat anak-anak mencapai berbagai tahapan sangat beragam, tergantung pada berbagai faktor seperti inteligensi dan pengalaman. Perkembangan kepribadian dan perkembangan sosial. Kontak sosial pertama kita adalah dengan orang yang mencintai kita pada masa bayi, biasanya ibu. Cara yang dilakukan oleh orang yang merawat dalam menanggapi setiap kebutuhan bayi, yaitu dengan kesabaran yang disertai kehangatan dan perhatian, atau dengan ketidaksabaran yang disertai sedikit kepekaan yang menyebabkan ketidaknyamanan, akan berpengaruh terhadap sikap anak pada orang lain. Beberapa ahli psikologi percaya bahwa perasaan percaya terhadap orang lain yang mendasar pada seseorang ditentukan oleh pengalaman selama tahun-tahun pertama hidupnya. Bowlby tahun 1973, Erikson 1963-1976. Beberapa tahapan-tahapan yang membentuk sifat seorang anak. 1. Perilaku sosial usia dini. 2. Keterkaitan pada bayi manusia. 3. Keterkaitan pada perkembangan selanjutnya. Biasanya, pada tahap ini, anak pada usia 12 bulan menghadapi persoalan itu gembira dan bergairah. 4. Sebab perilaku penggolongan tipe seks. 5. Perbedaan perilaku menurut jenis kelamin. 6. Identifikasi dengan saudara kandung. 7. Masa remaja. 8. Perkembangan seksual. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.